Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan dari RW 1 nomor 245. Beriku hati. Biarlah kita boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Kami bersyukur Tuhan Kau memberi kesempatan demi kesempatan untuk kami bisa bersama-sama berdoa, kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan juga. Berkati waktu ini Tuhan supaya kami boleh dilayakkan, kami boleh disatukan hati kami untuk memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan dan juga teristimewa menaikkan pokok-pokok doa kami. Berkati waktu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan dari KPPK nomor 323. Ku mau jadi murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus dalamku. Di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Topik kita pada malam hari ini adalah lidah dan telinga seorang murid, yang diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biar lewat firman Tuhan kami boleh belajar, kami boleh memiliki lidah seorang murid dan juga telinga seorang murid. Dan apa yang Tuhan mau kami dengar dan kami pelajari, biarlah itu menjadi berkat, teguran, kekuatan bagi kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lidah dan telinga seorang murid. Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Namun saya akan bacakan di ayat yang keempat saja. Yesaya 50 ayat keempat, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yesaya adalah salah satu hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa pada zamannya.
Yesaya menyadari panggilannya, bahwa ia dipanggil terutama untuk menjadi nabi Tuhan yang menyuarakan isi hati Tuhan kepada bangsa Yehuda. Nabi diberikan hak istimewa oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan kepada umatnya. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang nabi tidak berasal darinya sendiri. Kalau kita belajar dari pasal 50 yang kita baca, kembali Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan telah memberikan kepada Yesaya lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Mengapakah Tuhan memberikan lidah dan telinga seorang murid? Yang pertama, untuk membangun, menghibur, dan menjadi berkat. Mengapa tidak dikatakan Yesaya diberikan lidah seorang guru agar dia cakap mengajar dan orator yang ulung, yang pandai berkata-kata meyakinkan orang? Bukankah itu dibutuhkan oleh seorang nabi? Saudara kasih Tuhan, pelayanan bukanlah soal kata-kata atau kemampuan meyakinkan orang lain, namun soal mendengarkan dan mendalami firman. Dan firman itu bekerja untuk membangun iman. Seorang yang mau mengajar harus terlebih dahulu menjadi murid. Sebelum dia menjadi murid, dia sebenarnya tidak layak untuk memberikan pengajaran. Itu sebabnya seorang yang mau mengajar harus menjadi murid terlebih dahulu sebelum dapat memuridkan atau mengajar orang lain. Seorang yang mau memberitakan firman harus lebih dahulu peka mendengarkan suara Tuhan, sehingga dia dapat menyampaikan apa yang Tuhan mau dia sampaikan, bukan merasakan apa yang dia mau sampaikan. Untuk bisa melayani dengan baik, Nabi Yesaya harus lebih dahulu menjadi seorang murid yang belajar membuka telinganya agar bisa mendengarkan suara Allah. Itu kita bisa lihat di ayat 4 dan 5. Sungguh aneh bila seorang yang hendak mengajarkan firman Tuhan tidak terlebih dahulu menyediakan waktu untuk mendengar, membaca, dan mempelajari Alkitab. Seorang murid harus mendengar apa yang diajarkan gurunya. Ia tidak boleh mendengarkan apa yang diajarkan orang lain, tapi harus fokus mendengar suara gurunya. Ketika seorang murid memberontak dan tidak mau mendengarkan suara gurunya, maka di mata guru tersebut orang itu sudah bukan muridnya lagi. Ketika murid tersebut sudah memiliki level sama dengan gurunya, barulah sang guru boleh menyatakan bahwa murid tersebut telah lulus dalam pelajarannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah kita terlebih dahulu menjadi seorang murid, barulah kita bisa memiliki lidah atau perkataan seorang murid yang sanggup membangkitkan semangat orang yang sedang letih lesu. Perkataan yang memberi semangat, kekuatan dan pengharapan yang baru sesuai dengan kehendak Allah. Kehadiran selalu dapat membangun hidup orang lain, memberikan kesegaran bagi orang lain, dan mampu membangkitkan semangat orang yang sedang putus asa dan remuk jiwanya. Perkataan-perkataan yang diucapkan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan menyenangkan adalah seperti sara madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Betapa khasiat dari perkataan menyenangkan yang keluar dari mulut murid-murid Kristus. Contohnya, di tengah orang merasakan ketidakberhargaan, kita bisa mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangkitkan semangat. Kamu sangat berharga di mata Tuhan. Kamu diciptakan secara istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam hidup kamu dan lain sebagainya, yang dapat menyembuhkan hati yang luka, hati yang tertolak. Saudara kasih Tuhan, sebagai murid Yesus, biarlah kita memakai perkataan kita yang baik untuk membangun dan menguatkan orang lain. Jadilah murid yang setia mengikuti jejak kaki Yesus, yang membawa kesejukan bagi yang penat dan semangat baru bagi yang letih lesu, agar mereka memperoleh pengharapan. Hal yang kedua, Tuhan memberikan lidah seorang murid dan telinga seorang murid dengan tujuan, kenapa? Telinga seorang murid siap untuk diasah, siap untuk dipertajam. Saudara kasih Tuhan, ada hubungan yang sangat erat antara pendengaran dengan perkataan. Pendengaran sangat mempengaruhi perkataan.
Bayi belajar berbicara karena mereka mendengarkan kosakata atau perkataan kalimat yang diucapkan, diajarkan oleh orang tua atau pengasuhnya. Jika kita mendengarkan hal-hal yang baik, maka perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang baik. Jikalau seorang bayi mendengarkan terus perkataan-perkataan baik, maka dia akan belajar kosakata kalimat-kalimat yang baik. Sehingga kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang baik dan benar. Seorang kasih Tuhan, sebaliknya, jika kita banyak mendengar hal-hal yang tidak baik, maka perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang tidak baik juga akan keluar dari lidah kita. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, mendengar secara fokus, mendengar untuk belajar, mendengar dilakukan dengan penuh ketaatan, mendengar untuk menjadi sama dengan gurunya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mempertajam pendengaran kita setiap pagi. Saat kita bersaat teduh, waktu khusus kita secara pribadi dengan Tuhan, kita membangun keintiman, keakraban kita dengan Tuhan, dan mendengarkan segala pengajaran dan firman-Nya dengan disiplin dan konsisten. Saudara kasih Tuhan, ambillah waktu yang cukup panjang untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Teruslah asah kemampuan diri kita menjadi seorang murid yang handal dan berkualitas. Kita asah terus pendengaran kita lewat lewat saat teduh kita, lewat doa kita. Kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, sehingga pendengaran kita selalu diasah, dipertajam, sehingga kita peka terhadap suara Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mempertajam pendengaran setiap hari dengan firman merupakan kunci seorang murid. Dengan begitu, kita mempunyai telinga seorang murid yang peka akan kehendak Tuhan, dan kita akan melakukannya dengan setia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada akhirnya bila kita memiliki telinga seorang murid yang mau mendengar dan lidah seorang murid, maka kita akan memiliki kehidupan menyenangkan dan memiliki kualitas hidup yang baik. Kita akan memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup ini. Terlebih lagi bila kita menghormati Tuhan dan mendengar perkataannya. Walaupun jalan yang kita tempuh mungkin gelap dan tidak cahaya bersinar, akan tetapi Tuhan akan menopang dan menjaga kita. Itu di ayat yang ke-10. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi murid yang mau mendengar dengan baik dan juga memperkatakan perkataan yang bisa membangun, sehingga bisa membangun hidup orang lain. Dan juga kita terus-menerus mengasah pendengaran kita. Dan itulah kunci menjadi seorang murid. Dan biarlah kita sungguh-sungguh menjadi murid yang mau mendengar dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami. Biar sungguh Tuhan kami boleh terus mempertajam pendengaran kami lewat saat teduh kami, waktu kami secara khusus dengan Engkau, sambil membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga kami memiliki lidah seorang murid yang bisa membangun hidup orang lain. Telinga pendengar kami dipertajam sehingga kami semakin peka akan suara-Mu Tuhan. Sehingga pada waktu kami melakukan kehendak-Mu Tuhan, walaupun kami mengalami situasi yang tidak menyenangkan hati kami tahu ada Tuhan yang menopang hidup kami, yang senantiasa memberi kekuatan kepada kami. Kuatkan topang kami, dan kami boleh belajar terus memiliki lidah dan telinga seorang murid. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Sekarang tibalah bagi kita untuk kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan dan penyataan Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau selalu menyertai kami, menjaga, melindungi kami. Engkau selalu memelihara hidup kami dari hari lepas hari Tuhan sampai pada hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Semua hanya karena anugerah Tuhan buat kami. Kami juga mohon Tuhan, Engkau menyucikan kami, melayakkan kami, supaya kami boleh disatukan hati kami, untuk kami boleh memohon, berdoa kepadamu, dan doa-doa kami boleh menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk ibadah onsite kita supaya bisa tetap berjalan dengan lancar. Sekalipun pandemi belum berakhir, kita bisa tetap menjalankan ibadah ini dengan pertolongan Tuhan. Kita juga doakan untuk setiap penata layan, jemaat yang hadir, hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan, juga semua peralatan dipakai, demikian juga keamanan, dan kita doakan untuk persekutuan doa Yabes kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, menyerahkan juga untuk ibadah onsite kami Tuhan, sekalipun pandemi belum berakhir, biarlah ibadah ini bisa tetap berjalan dengan lancar hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan bagi gerejamu di tempat ini. Kami terus berdoa untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, setiap kami yang terlibat pelayanan, jemaat-jemaat yang hadir, juga keamanan, streaming, semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga untuk persekutuan doa Yabes kami ini, supaya sungguh-sungguh kami boleh menyediakan waktu setiap hari Jumat untuk kami bisa bersekutu bersama-sama di dalam doa-doa kami, sehingga doa-doa kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk keluarga kami. Biarlah Tuhan terus menolong, memimpin, sehingga kami boleh diberikan hikmat, urapan, dan kuasa yang daripada Tuhan untuk melayani Tuhan. Juga doakan untuk anak-anak kami, untuk kehidupan dan masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk keluarga hamba-Mu ini. Kami tak henti-hentinya Tuhan mohon dukungan doa, karena kami tahu kami lemah, kami tidak berdaya, kami tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa dukungan doa jemaat-jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya hamba-hamba-Mu ini diberi sehat, diberikan imun yang baik, dan juga kami boleh diberikan urapan kuasa dalam pelayanan. Kami boleh menjadi berkat Tuhan ketika kami melayani Tuhan dimanapun Tuhan pakai kami boleh berkenan di hati Tuhan. Dan juga kami serahkan Tuhan untuk anak-anak kami. Tuhan juga berkati masa depan mereka, biar Tuhan yang tuntun, Tuhan yang menyertai mereka, boleh terus hidup mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk jemaat-jemaat kita, supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan kesehatan, Tuhan juga memberikan pekerjaan yang lancar, dan juga keluarga yang terus mengandalkan Tuhan. Pergumulan mereka boleh tetap setia untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan kita juga doakan kalau ada di antara mereka yang sakit, biar Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemulihan, dan Tuhan juga jaga lindungi keluar masuk mereka. Tuhan juga berkati jemaat-jemaat kita yang bekerja di luar kota, supaya Tuhan juga berkati mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, biar Tuhan yang pimpin mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, kesehatan mereka, keluar masuk mereka Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka Tuhan, supaya mereka boleh selalu mengandalkan Engkau. Demikian juga dalam setiap beban pergumulan yang mereka hadapi, biar Tuhan juga yang campur tangan, Tuhan yang memimpin, sehingga mereka boleh mendapatkan jalan keluar. Kami serahkan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin sedang sakit, yang sedang lemah tubuh, biar Tuhan juga melawat mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah setia mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau ada di antara mereka yang sedang kurang sehat, biar Tuhan juga memberikan kesembuhan, pemulihan kepada mereka. Juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang bekerja di luar kota, biar Tuhan juga jaga lindungi keluar masuk mereka. Mereka pun boleh tetap setia mengiring Tuhan, mereka boleh tetap setia beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk pemerintah kita, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan Tuhan juga memimpin setiap program-program sudah direncanakan boleh dilaksanakan dengan baik. Juga untuk rencana perpindahan ibu kota, walaupun banyak rintangan, halangan, biar semuanya boleh dikerjakan sesuai dengan rencana yang sudah
rencanakan. Mari kita berdoa bersama-sama juga untuk pandemi ini, supaya masyarakat bisa tetap jaga prokes sehingga secepatnya menjadi endemi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan juga berkati mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan ini, biar mereka boleh terus diberi hati yang takut akan Tuhan. Mereka diberikan hikmat bijaksana di dalam menjalankan kewajiban dan juga tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Kami serahkan Tuhan untuk semua program-program yang sudah direncanakan boleh dijalankan sesuai dengan rencana. Demikian juga termasuk untuk perpindahan ibu kota Tuhan. Kami serahkan juga untuk vaksin booster ini supaya masyarakat bisa antusias untuk mendapatkannya, dan juga sungguh-sungguh pandemi ini bisa cepat berakhir, bisa secepatnya menjadi endemi, dan masyarakat juga tetap bisa bertanggung jawab menjaga prokes untuk menjaga diri mereka sendiri dan menjaga orang lain juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kesehatan pemerintah kami, biar Tuhan juga terus memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk pendidikan di negara kita. Kita berdoa untuk masa depan pendidikan negara kita yang serba tidak menentu ini. Kita berdoa untuk generasi-generasi penerus kita, biar Tuhan yang menolong, memimpin, sehingga para pendidik ini tahu apa yang mereka harus lakukan. Dan kita doakan juga untuk sekolah-sekolah teologi, khususnya untuk calon-calon hamba Tuhan yang sedang mengikuti pendidikan di sekolah teologi, biar Tuhan juga tolong, sekalipun mereka tidak tatap muka, mereka bisa tetap menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Kita doakan bersama-sama untuk masa depan pendidikan di negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mau serahkan untuk masa depan pendidikan di negara kami. Tuhan, kami tahu di masa-masa pandemi ini begitu sulitnya mereka bisa mengadakan tatap muka, dan kami tahu Tuhan bahwa sekalipun lewat online tetap tidak seperti ketika mereka studi lewat tatap muka. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan masa depan pendidikan negara kami, khususnya generasi-generasi penerus kami. Berdoa untuk para pendidik supaya mereka diberi hikmat dan tahu apa yang mereka harus lakukan untuk mendidik generasi-generasi penerus ini. Kami juga ingat untuk sekolah-sekolah teologi Tuhan, di mana calon-calon hamba Tuhan ini juga mereka tidak bisa studi secara tatap muka. Tuhan juga tolong supaya mereka bisa tetap bertanggung jawab dan mereka bisa menjalankan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa depan pendidikan di negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh mengakhiri persekutuan doa kami, dan saat ini kami mau memberikan persembahan kami kepadamu. Biar Tuhan memberkati setiap uang yang sudah kami berikan, supaya uang ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang mengelola. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berjumpa kembali Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.